Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غالبين آمنين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang masih dan terus Allah limpahkan dan berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, yang sekiranya kita menggunakan seluruh usia kita hanya untuk menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan cukup usia kita seluruhnya untuk menghitung seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar, anugerah terindah, karunia yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, an ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua menjadi umat Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat apapun kepada kita kecuali menjadi umat Sayyidina Rasulullah, la kafat bihan ni'mah. Itu telah cukup menjadi nikmat bagi kita semua. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, ayyuhal muslimun rahimakumullah, agar kita senantiasa bersolawat dan bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta dan kasih sayang kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan setiap orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kami berwasiat untuk diri kami sendiri dan segenap kita yang hadir pada saat ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah dan syariatnya, dan menjauhi diri dari hal-hal yang telah dilarangnya. Karena sesungguhnya ayyuhal muslimun rahimakumullah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, Allah akan memberikan bagi dirinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya dan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Ayyuhal muslimun hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita masih berada pada bulan Rajab yang mulia, bulan yang berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan di antara bulan-bulan haram, bulan yang penuh kehormatan, bulan yang penuh keberkahan. Dan kita semua menyadari ayyuhal muslimun rahimakumullah, pada bulan inilah
sebagian sejawat Muslim, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salah satu hadiah yang paling indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang membuat kita terkoneksi langsung, yang membuat kita bisa terhubung langsung dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah sholat. Sementara orang memandang sholat sebatas kewajiban semata, seolah-olah mereka lupa bahwa sesungguhnya sholat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sholat seseorang bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat seseorang bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat seseorang bisa mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Bahkan jangankan sholatnya, bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat sekalipun mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang berkaitan dengan sholat bisa menggugurkan dosa-dosa seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada ayyuhal muslimun rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lil muadzdzini muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu yabisin wa ratibin yasma'uhu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi seseorang yang memandangkan adzan. Allah akan memberikan ampunan bagi seorang muadzin sejauh jangkauan suaranya. Dan semua benda baik yang mati, yang basah ataupun yang kering akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muadzin. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang begitu tinggi bagi seorang muadzin karena dirinya mengumandangkan azan, di mana azan ini merupakan panggilan untuk melaksanakan sholat. Lihatlah wudu ayyuhal muslimun rahimakumullah, yang merupakan menjadi syarat sah bagi seseorang untuk melaksanakan sholat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-muslimu awil mu'minu," apabila seorang muslim berwudu atau seorang mukmin berwudu, lalu dia membasuh wajahnya, maka akan mengalir dari dirinya dosa-dosa yang pernah dipandang oleh matanya, membersamai tetesan-tetesan air wudu yang mengalir dari dirinya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan mengalir dari dirinya, akan berguguran dari dirinya dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, mengiringi tetesan-tetesan air wudu. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, akan berguguran dosa-dosa dari dirinya, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya ketika dia melangkah untuk melakukan perbuatan dosa tersebut bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu. Lalu tidaklah dia menghentikan wudunya kecuali dirinya menjadi naqiyan minadz dzunub, dirinya telah bebas dari dosa-dosa yang dilakukannya. Lihatlah keutamaan wudu ayyuhal muslimun rahimakumullah. Betapa besar keutamaan wudu, karena wudu merupakan syarat sah untuk mendirikan sholat. Belum lagi orang-orang yang sengaja melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa dari dua langkahnya, satu langkah akan mengangkat derajatnya dan satu langkah yang lainnya akan menggugurkan dosa-dosa. Belum lagi zikir sesudah sholat ayyuhal muslimun rahimakumullah. Man sabbahallah dubur sholatin 33. Barang siapa yang bertasbih mengucapkan subhanallah setiap kali selesai sholat wajib 33 kali. Wa hamidallah 33. Lalu dia bertakbir kepada Allah mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallah, kemudian
kemudian dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar 33 kali. Wa dzalika tis'un wa tis'un, dan itu jumlahnya 99. Wa qala fi tamamil mi'ah, lalu dia mengatakan berucap untuk melengkapi genap yang ke-100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, khutat khotoyahu wa in kana mithla zabalil bahr. Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan sholat ayyuhal muslimun rahimakumullah. Jika hal-hal yang terkait dengan sholat menjadi sangat istimewa karena dia terikat dan terkait dengan sholat, lalu bagaimana dengan sholatnya sendiri? Ara'aytum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bi babi ahadikum nahara." Wahai sahabat-sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian, lalu dia mandi dari sungai tersebut 5 kali sehari semalam? Ayabqa min darni syai', apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min darni syai' ya Rasulullah. Apabila dia mandi 5 kali di sungai tersebut, maka tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya ya Rasulullah. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu, karena sesungguhnya salat yang 5 waktu menggugurkan dosa-dosa dari seseorang. Maka ayuhal muslimun rahimahumullah, tidak lagi ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda salat kita, lebih-lebih tidak melaksanakan salat, karena sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, namun apabila sholat kita bermasalah, maka kita akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah sholat. Yang pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Idza sholahat aw sholuhat, apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadat, namun apabila sholatnya rusak, fasada sa'iru amalihi, maka amal-amal yang lain akan ikut rusak, tidak bermanfaat. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan doa sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang paling baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa thanna bikum ayyuhal mu'minuna faqala ta'ala bi qailin 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warḍallahu ma'an sadatina al-khulafa al-arba'ati al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي السودان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أجل اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سمطرة الشمالية والغربية يا أرحم الراحمين اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اطعم جوعاهم اللهم اسقي عشاهم يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم